rekening developer itu harus mengetahui atau patut menduga apakah ada hasil harta kekayaan hasil tindak pidana yang nanti wajib dibuktikan di persidangan. Nah, cara yang dipilih oleh pelaku apakah memenuhi unsur menyembunyikan menyamarkan itu harus dilihat seperti kami sampaikan di awal. Kalaulah itu hasil prestasi dari kegiatan yang sah, tentu mempermudah pelaku untuk mencatat uang tersebut dikirim ke rekening atas prestasi yang diberikan supaya jelas apa, kapan, dan berapa jumlahnya. Bukan langsung ke pihak ketiga karena ada resiko-resiko hukum. Nanti pihak pengirim pelaku sudah mengirim padahal belum terjadilah timbullah resiko tersebut. Artinya ada transaksi yang tidak lazim di situ. Nah, ketidaklaziman tersebut apakah memiliki motif sebagai sikap batin pelaku agar tidak diketahui asal usulnya, di situ masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang. Demikian ya. Selanjutnya, kan tadi ini kan sudah jelas ya asal usulnya. Terus tadi ahli juga sempat membahas terkait ada prestasi. Ini kan sudah terjadi prestasi dan sebelumnya sudah ada kesepakatan. Asal usulnya itu kan dari kesepakatan tadi. Nah, maksud saya itu kan tadi ahli juga sempat menyinggung daripada resiko hukum. Nah, tapi kan sini sudah ada terjadinya daripada konfirmasi dari pihak tadi penerima tadi gitu kan. Nah, bagaimana saksi bisa menjelaskan resiko hukum tersebut sementara sudah ada prestasi dan ada kesepakatan sebelumnya? Ya, baik. Ya, tolong dijelaskan. Apakah prestasi atau kesepakatan tersebut ada sifat melawan hukum, itu yang harus dibuktikan. Prestasi di mana melawan hukumnya kan sudah ada kesepakatan. Di mana letaknya? Coba dijelaskan. Saya pikir sudah diberikan pendapat ya. Kalau memang itu suatu prestasi, tadi ahli sudah memberikan pendapat bahwa ada ketidaklaziman, kan begitu ya. Nah, harusnya si A dan si B, kenapa harus ditransfer ke si C, kan begitu ya. Kalau nggak salah kan seperti itu ya. Ada kesepakatan, tapi ini ada ketidaklaziman, kan begitu ya. Silahkan dilanjutkan pertanyaan yang lain. Dari saya cukup yang mulia. Dari terdakwa ada pertanyaan? Ada yang mulia. Yang sudah ditanya jangan diulang ya. Baik yang mulia, sebelumnya saya mohon maaf dulu. Kemarin saksi bahasa ternyata dia pernah ngatain saya lonte yang mulia di sosial medianya. Terus saksi pidana ternyata Kita fokus saja ya. temannya Reza Gladys. Langsung aja. Nah, saya nggak tahu ini mungkin pertanyaan. berteman juga dengan Reza Gladys, saya nggak tahu. Tapi jawaban apa, yang ditanya apa, jawabannya muter-muter ke situ aja. Tapi nggak apa-apa. Oke, saksi ahli PPATK, saya mau bertanya, apabila tindakan dilakukan untuk membeli sebuah aset atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan milik sendiri, dapatkah hal tersebut masuk ke dalam unsur dugaan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan? Silahkan Anda ketia. Baik, terima kasih. Kembali ke awal yang mulia, harus dilihat terlebih dahulu berpindahnya atau dilakukannya transaksi apakah berasal dari hasil tindak pidana atau bukan. Baru bisa dikatakan untuk pencucian uang atau bukan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan bodoh saya ya. Saya nggak tahu misalnya. Saya mau bertanya sama yang ahli. Tadi ahli selalu bilang uang itu dari tindak pidana kejahatan atau enggak, ya kan? Dan saat saksi ahli di BAP itu, apakah saksi ahli diperlihatkan BAP keseluruhan atau hanya sepenggal-sepenggal saja? Kami disampaikan namanya kronologis gitu. Hanya kronologis, tidak didengarkan rekaman atau isi BAP, tidak ya? Kronologis langsung dari penyidik. Berarti kalau dari penyidik, ada nggak penyidik menyampaikan ke saksi ahli bahwasanya Reza Gladys duluan yang menelpon teman saya yang bernama Ismail Marzuki, lalu menawarkan diri untuk memakai jasa saya untuk mereview yang baik-baik, disepakati dari 5 miliar ke 4 miliar. Terus Reza sendiri yang menawarkan awalnya, yang saya tahu dari Maya, karena Maya bercerita ke saya, awalnya malah Reza ingin memberikan semuanya secara cash. Tapi Maya tidak mau, karena Maya tahu saya punya cicilan rumah, saya sedang membeli rumah, dan rumah itu asal atas nama saya sendiri, tidak disamakan.
Sejak awal rumah itu dari PT Bumi Wisesa itu atas nama Nikita Mirzani, tidak disamakan. Nah, itu menurut ahli gimana tuh? Karena dari awal kalau memang saksi ahli tadi dibilang diberikan semua kronologinya, berarti saksi ahli tahu dong kalau ada di BAP kata-kata, halo Manil, apa kabar? Ini Reza, mau minta tolong dong, gimana ya biar bisa ketemu sama Kak Nikita Mirzani, mau silaturahmi dan lain-lain. Itu diperlihatkan, didengarkan? Ada kronologis, namun untuk persis yang ini kami tidak. Berarti hanya soal tentang uang aja, tidak dari awal dulu perkaranya gitu. Ada, tapi tidak ingat secara persis apa yang disampaikan. Berarti kalau dari awalnya ada mau silaturahmi, mau ketemu di kita, gimana ya caranya itu menurut ahli, apakah bisa masuk ke pasal 3 TPPU? Kami lupa persisnya terkait fakta yang dimaksud. Semua saksi ahli yang di sini rata-rata lupa. Itu fakta. Keberatan yang mulia. Silahkan pertanyaan, dilanjutkan Ya, pertanyaannya itu pertanyaan. tadi, silakan saksi ahli jawab. Baik, tentu untuk melihat apakah pengetahuan pelaku tahu secara pasti situasi tindak pidana atau patut menduga itu berasal dari hasil tindak pidana harus diuji persidangan. Berarti yang memberikan uang itu dong yang harus dicari tahu itu uangnya hasil dari tindak pidana atau tidak. Begitu maksudnya. Asal usulnya harus dicari apakah hasil tindak pidana atau tidak. Asal usul dari si Reza ini yang memberikan uang ini, uang itu dari hasil kejahatan atau tidak gitu. Berpindahnya uang dari A ke B itu Sebentar ahli kan bilang menyembunyikan, ya kan? Di pasal TPPU ini yang sekarang ini adalah pasal 3 TPPU kan menyembunyikan, menyamarkan. Kalau ahli baca BAP-nya, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang disamarkan. Jadi itu bisa masuk nggak ke pasal 3 TPPU? Saksi ahli baca BAP nggak sih? Mungkin saya bantu begini ahli ya. baik. Ahli kan tadi sudah menerangkan bahwa sudah mendengarkan kronologis dari penyidik. Kronologisnya tentunya dari Reza sampai ada uang ke terdakwa kan begitu. Dari kronologis itu yang saudara dengarkan dari penyidik ya. Apakah dalam hal ini menurut ahli, dalam hal ini apakah ada penempatan, pentransferan ya untuk penyamaran sehingga adanya suatu tindak pidana pencucian uang atau tidak? Saya melihat ada ya. Silahkan dilanjutkan. Oke, saya mau dengerin, kan saksi ahli mungkin tidak didengarkan oleh penyidik ya, saya mau dengerin. Ini adalah percakapan pertama Saudara Reza Gladys kepada sahabat saya, dia bukan asisten ya Pak JPUD, sahabat saya. Nah, sebentar terdakwa ya, sebelum didengarkan kita tanya ke ahli dulu. Apakah saudara di penyidikan didengarkan suatu rekaman? Tidak. Tidak ya. Kalau tidak ya nggak tahu juga kan begitu Nah, ya. berarti saksi ahli ngapain? Jadi saksi ahli PPATK kalau nggak didengarin dari duduk persoalan pertama. Kalau kayak gitu penjara penuh dong sama orang yang nggak salah. Silakan pertanyaan ya. Ya pertanyaannya itu yang mulia. Saksi ahli dari awal sampai saksi ahli PPATK dia tidak membaca BAP-nya secara detail yang mulia. Dia cuma dikasih sepenggal yang bisa masuk Jadi ke kita sudah melangkah bahwa ahli mau ditanya tentang rekaman ya. Sudah kita tanyakan dulu ke ahli, apakah pernah mendengar rekaman? Kalau nggak pernah, apa yang mau ditanyakan kan begitu? Terus yang menyepakati juga si Reza, terus dia juga yang meminta. Terdakwa ya, kita ingatkan pertanyaan, silahkan. Ya itu pertanyaannya yang mulia. Apa pertanyaannya? Nah, jadi bagaimana nih pidana asalnya kalau dari awal di sini nih ada permintaan tolong. Apakah bisa masuk pasal pencucian uang? Apakah ahli diperlihatkan surat yang ditunjukkan oleh terdakwa? Saya tidak tahu ya. Kan tidak tahu juga kan. Artinya begini, makanya ditanyakan di BAP mana, ditunjukkan di bawah ke sini aja kalau memang ada di BAP. Kan biar ahli ingat juga kan begitu. Silakan penuntut umum maju. Jangan ditanyakan segala sesuatu yang ahli tidak pernah diperlihatkan. Kalau memang itu ada diperlihatkan di BAP penyidikan, ahli lupa diingatkan, ahli lupa dikesinikan.
Nggak usah dikomentari dulu ya, biar ditunjukkan. Ini yang maksudnya di PKP ya, ya, tadi itu ini Tadi Anda bilang kan Anda diperlihatkan, Anda baca ya berarti ada permintaan tolong. Jadi di mana unsur tindak pidana pencucian uangnya? ini versi ini Ini sesuai fakta yang ada di Wabra ya. Permintaan tolong di dalam BA digital forensik. Ini kayaknya sebentar ya. Ini tadi dilihat nggak sih? Saya ceritain ya. Berkas itu sudah diajukan di hadapan majelis hakim. Penuntut umum, penasihat hukum dan ahli melihat nggak sih? Kalau ada